kecuali dengan izin Allah yang diberikan kepada yang dikehendaki dan diridhoi. Berarti ada orang yang diridhoi. Nah, amal apa saja yang diridhoi itulah yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita mengenal syafaat Nabi dulu. Syafaat Nabi yang terdapat dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau membahas tentang asy-syafa'ah. Di situ diketerangkan anwa'u syafaati Rasul yaumal qiyamah. Macam-macam syafaat Rasul pada hari kiamat. Ini ada 6. Yang pertama disebutkan dalam kitab itu adalah syafa'atul uzma, atau diistilahkan dengan syafa'atul kubra. Artinya syafaat yang besar, hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah di permukaan bumi ini. Tidak seorang pun Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita. Maka kita beruntung ini menjadi umat Nabi Muhammad paling beruntung. Umat terakhir zaman akhir zaman, tapi diutus Nabi yang spesial. Khatamal Anbiya, penutup para nabi, dan nabi yang menjadi kekasih Allah, memiliki segala-galanya. Diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menerangkan keadaan manusia, wa dzalika hina yaqabun nasu yaumal qiyamah mauqifan asiban muntadirin al-hisab. Ketika manusia itu sedang menunggu hisab, fa yatawassaluna bil anbiya, mereka datang kepada para nabi-nabi mereka. Untuk apa mereka datang kepada nabi-nabinya? Kayu ajilallahu subhanahu wa ta'ala al-hisab wal qada bainahum, agar nabi itu langsung bilang kepada Allah untuk menyegerakan hisab dan keputusannya. Karena masa-masa penungguan itu yang memberatkan sekali. Diterangkan dalam sebuah hadis, masa-masa menunggu itu adalah 50.000 tahun, yang dimana matahari itu dekat sekali dengan kita. Yang hari ini saja posisi matahari jauh dari kita. Bulan Oktober ini puncak-puncaknya panas, ya, kemarin sampai berapa Celcius derajat. Jadi kalau keluar tuh kayak dibakar langsung. Itu baru percikannya matahari yang sepanasnya tidak seberapa dengan panasnya api neraka jahanam. Nah, akhirnya apa? Umat-umat itu datang kepada Nabi Adam. Yang umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun tidak bisa memberikan syafaat, karena Nabi Adam mempunyai kesalahan. Kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam alaihissalam pernah memakan buah khuldi. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga pernah memiliki kesalahan, pernah meminta kepada Allah untuk mengampunkan dosa anaknya yang tenggelam. Itu adalah perkara yang Allah tidak perkara yang bagi Allah membuat Allah marah. La tas'al lima laisa laka bih ilm. Jangan pernah minta kepadaku yang aku tidak berikan ilmu kepadamu. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, pernah mendoakan orang tuanya, dan itu menjadi catatan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah illa qaula Ibrahim li abihi. Kecuali ucapan Nabi Ibrahim untuk orang tuanya yang nggak boleh kamu ikuti. Yang lain semuanya baik. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga demikian, mempunyai kesalahan, pernah membunuh. Mereka datang kepada Nabi Isa dan sebagainya. Mereka berakhir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat sempurna dan tidak memiliki kesalahan. Rasul adalah ma'sum, tidak memiliki sedikit pun dosa dan kesalahan. Maka ayol ikhwah, kalimat syafaatul kubro itu para ulama tafsir mengambil ayat dari ayat ini, surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Kalau kita lihat tafsir, rata-rata maqamam mahmudah ay syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Rasulullah SAW ditempatkan memberikan syafaat terbesar dan tidak dimiliki oleh siapapun.
dari kalangan para nabi maupun kalangan para rasul. Yang kedua, syafaat nabi kita itu syafaat lil mukmin. Nabi Muhammad SAW diberikan hak untuk berikan syafaat kepada kaum mukminin, Nabi Adam sampai manusia terakhir yang kiamat nanti diberikan hak untuk diberikan syafaat oleh Nabi kita. Maka bagi kita yang mukmin hari ini tetap optimis. Sifat kita adalah optimis dan yakin bahwa selama kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat kepadaku maka dia disebut orang yang enggan. Maka kita harus optimis, orang mukmin itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita adalah orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Walau ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa hisab, melalui pintu min babil aiman. Ini pintu ke-6 dari pintu-pintu surga. Karena pintu yang pertama adalah babus sholah, lalu babul royan, lalu babul sodakoh, babul walid, babul zikir, babul aiman, babul hajj, dan babul jihad. Dan Rasulullah SAW orang yang tidak dihisab melalui pintu namanya babul aiman. Ini pintu spesial. Siapa orang-orang yang tidak dihisab? Itu ada perkaranya juga. Ada 10 amalan kalau kita ingin tidak dihisab di hari kiamat. Ya, di antaranya yang tidak akan dihisab itu para nabi dan para rasul. Kalau golongan kita, saya bocorkan satu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mati syahid. Itu tidak akan dihisab. Tapi itu bukan kajian kita. Ya, kapan-kapan kita bahas maksudnya. Itu bukan kajian kita. Nanti nggak sampai, ini panjang masalahnya. Ketiga adalah syafaat Rasulullah SAW yang diberikan orang yang melakukan maksiat selama hidupnya. Mereka secara hisab pantas dimasukkan ke dalam neraka. Namun Rasulullah SAW memohonkan syafaat untuk orang itu sehingga Allah mengampunkan dosa-dosanya. Secara kalkulasi, secara hisab, orang ini sudah divonis neraka. Dosamu banyak, amalmu sedikit, dosamu ombuyuan, dan kamu neraka. Kira-kira begitu. Nah, ketika orang itu divonis neraka, lalu Rasulullah SAW datang untuk memberikan syafaat kepada dia. Kenapa Rasul memberikan syafaat? Karena ternyata orang yang nomor 3 ini ketika di dunianya melakukan 10 hal, 10 kebaikan, 10 amalan yang bisa mendatangkan syafaat Nabi. Sehingga Nabi pun memberikan syafaat sesuai dengan janjinya. Karena Rasul tidak mungkin mengingkari janjinya, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Rasul pun tidak akan pernah mengingkari janjinya. Orang yang melakukan 10 amalan, dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Nah, ini ya, yang nomor 3 ini akan menjadi kajian kita fokus lebih dalam. Yang nomor 4, ada orang yang diberikan syafaat oleh Nabi tapi sudah masuk neraka dulu. Kalau yang nomor 3 belum masuk neraka tapi diberi syafaat. Yang nomor 4 masuk neraka dulu baru diberikan syafaat. Pilih yang mana, Pak, kira-kira? Kalau suruh milih 3 apa 4? Otomatis 3. Kalau nomor 4 neraka dulu tapi nanti sudah lama di neraka baru diambil kembali. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan kita berdoa jangan pernah bermimpi terbesit pengen masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita berdoa yang banyak bahkan tak terhindar dari api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Betapa banyak doa dalam Al-Quran Allah ajarkan kepada kita agar kita berlindung dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka jangan terbesit seperti orang-orang Yahudi. Wa qaulul Yahudi apa dalam Al-Quran dikata wa qaulu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat. Kami masuk neraka hanya sehari 2 hari, nggak apa-apa. Setelah itu masuk surga. Yaitu amaniyuhum, angan-angan mereka ya. Nggak mungkin itu terjadi ya. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita jangan berharap nomor 4. Jangan pernah terbesit nomor 4. Setidak-tidaknya kalau kita pernah mengakukan kesalahan, kita berharap nomor 3 nih, berharap nomor 3. Tapi kalau bisa pun jangan nomor 3. Ada yang lebih baik daripada nomor 3. Nah, nomor 5 ini. Nah, ini harapan kita nomor 5 ini, Pak. Tapi berat ini. Ini orang spesial. Kelima adalah syafaat Nabi yang diberikan kepada orang yang sudah masuk surga, tapi disuruh pindah surganya yang lebih tinggi. Nah, ini enak nih. Sudah masuk surga, diketok malaikat, mohon maaf, surganya bukan di sini. Di atas lagi kita. Masya Allah. Ini nikmat ini, Pak. Kalau Bapak begitu kan senang apa tidak? Bapak sudah masuk hotel bintang 5 yang sudah super mewah, lalu tiba-tiba disuruh pindah lagi. Kira-kira mau apa enggak? Kalau pindahnya lebih enak pasti mau. Kalau pindahnya lebih enggak enak, enggak mau. Ini pindahnya yang lebih enak, derajatnya lebih diangkat lagi. Dan ini ada amalnya. Ada 5 amalan yang bisa mengupgrade surga. Wah, luar biasa nih ya. Salah satunya saya bocorkan, karena bukan kajian kita. Salah satunya adalah anak yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau anak, kita ini masing-masing anak, jangan pernah mengklaim Anda orang tua. Kita ini anak semua nih, ya. Jangan ngaku Anda orang tua. Anda ini anak semuanya, punya orang tua. Sudahkah maksimal mendoakan orang tua atau belum? Kalau belum, orang tua kita terkatung-katung nanti ini. Ketika ada seorang bertanya kepada seorang ulama di Madinah, kamaratan ad-du'a lil walidain fi kulli yaum. Berapa harikah, berapa kalikah saya berdoa untuk orang tua saya sehari semalam? Kira-kira doa kita berapa kali sehari semalam untuk orang tua, Pak? Kira-kira, Pak? 5 kali? Minim 5 kali. Banyaknya berapa, Pak? Banyak-banyak. Tapi jawabannya minim itu bukan 5 kali. Minimnya adalah 50 kali. Karena ulamanya bilang begini, hatta tahrujal irqa min jismika. Sampai keluar keringat dari tubuhmu, baru kamu berhenti berdoa untuk orang tuamu. Coba Bapak berdoa habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan keluar keringat, Pak? Hah? 5 kali keluar keringat apa tidak? Enggak. Supaya cepat keluar keringat, saya kasih tahu caranya. Matikan AC, tutup pintu rapat-rapat. Matikan lampu, cepat keringat itu. Jadi ulama tadi bilang apa? Tanda indikator anak yang soleh itu waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya kaget nanti di surga. Loh, aku ini bis masuk surga aja wis seneng, kok tiba-tiba dipindah? Anda dipindah bukan karena amalmu, amalmu wis ngerti, gitu-gitu aja. Tapi yang membuat Allah ridho dengan kamu tidak dipindahkan ke surga yang lebih tinggi, disebabkan kamu punya anak yang solehnya lebih daripada kamu. Masya Allah. Jadi tugas kita hari ini mencetak anak kita lebih soleh daripada kita. Jangan lebih bejat daripada kita. Udah orang tuanya preman, anaknya lebih preman. Nah, ini bahaya ini. Begitu. Jadi tugas kita hari ini mencetak anak kita agar anak kita lebih soleh daripada kita. Nah, ketika kita mencetak berhasil anak kita lebih soleh daripada kita, disinilah ternyata amal terbesar dalam kehidupan kita. Investasi anak. Berhasil mendidik anak, ternyata investasi amal kita yang tak terhingga. Masuk surga dinaikkan tanpa batas dan dikumpulkan surga yang terakhir fil jannatul firdausil a'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kelima nih, Pak. Jadi kalau mau berdoa yang kelima ini, ya. Allah, mudah-mudahan saya surganya bukan jannatul aden, tapi surganya jannatul firdaus yang lebih tinggi. Bukan hanya jannatul naim, bukan hanya jannatul ma'wa, tapi lebih tinggi daripada itu semua, yaitu adalah jannatul firdaus, ya. Dan yang keenam, ini khusus
Jangan Mary ya. Ini khusus nih. Ini khusus Nabi dan keluarganya. Dari keluarga Nabi ada yang non muslim. Siapa yang kita kenal? Pamannya, namanya Abu Thalib. Rasul secara spesial berdoa kepada Allah agar meminta keringanan buat pamannya. Di antara sabda Rasulullah SAW tentang hal itu adalah penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Kenapa paling ringan? Karena di dunianya sudah banyak membantu Nabi. Itu Nabi karena apa istilahnya belas kasih saja. Karena sudah tidak mampu untuk menolongnya, memasukkan ke surga nggak mampu. Karena ada sekat. Karena dia kafir nggak bisa. Passwordnya tidak masuk. Passwordnya salah. Jadi kalau passwordnya salah ya udah nggak akan pernah masuk. Nah, itu bermasalah di situ ya. Jadi udah sampai kapanpun di abadan dalam kiamat. Tapi Nabi memohon sing ringan siksaannya. Ternyata siksaan yang paling ringan yang sudah dibocorkan Nabi apa? Itu penduduk neraka yang dia diberi sandal, 2 sandal menyebabkan otaknya mendidih. Itu paling ringan. Berarti paling beratnya seperti apa, Pak? Mau tahu? Jangan sampai tahu, nanti muntah, Pak. Aku gak kuat. Saking mengerikan, berkeringat, bahkan kita pingsan. Ya, mengerikan. Kalau kita baca tentang keadaan neraka dan mengerikan sekali. Dan kita berlindung dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Nah, sekarang baru kajian kita sesuai dengan flyer yang tersebar. Asbab istihqaqi syafaati Rasulullah SAW yaumil qiyamah. Sebab-sebab orang itu memperoleh hak syafaat dari Nabi pada hari kiamat. Ada berapa? 10, Pak. Jadi dihafal baik-baik. Dari 10 ini kira-kira kita yang bisa yang mana? Kalau bisa semuanya hebat. Tapi kalau bisa satu ya hebat juga lah ya, daripada tidak sama sekali. Yang pertama adalah tauhid dan mengikhlaskan ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana hadisnya, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Ya. Orang manusia yang paling bahagia pada hari kiamat yang mendapatkan syafaatku adalah orang yang berkata la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan bukan hanya lisan tetapi menjadikan haya kehidupannya. Kalimat la ilaha illallah menjadi prinsip dalam kehidupannya dan berbuah gigi. Jadi berbuah prinsip. La ma'budu bihaqqin illallah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat tauhid, otomatis kehidupannya pun bertauhid. Dia mengucapkan tahlil berkali-kali bahkan banyak, tapi masih juga mencari apa? Mencari jimat, mencari berkah melalui hal-hal yang terlarang. Apa gunanya? Dia datang ke kuburan, dia datang ke bah dukun, ya ini salah ini. Dia datang dan percaya dengan takhayul dan kurafat, ini bermasalah. Tidak boleh begitu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah secara prinsipnya berubah. Tidak akan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak akan ada yang bisa memberi ketenangan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang hari ini lagi viral ya. Kalimat ini digugat. Ya toh? Kok enak masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Apa dia iso mengucapkan la ilaha illallah nanti di akhir ayatnya? Dikira gampang ya. Di kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat pemersatu. Jadi orang salah itu menafsirkan bahwa kalimat ini adalah kalimat pintu masuk, kunci masuk surga katanya. Ini dasar yang ngomong ini leneh ini. Gitulah kalau bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya. Bu'dan minallah, dia semakin jauh daripada Allah. Ilmunya banyak tapi hidayahnya kosong. Dan ini kita berlindung. Setiap hari kita minta, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa min du'a'i la yustajab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Betapa banyak ilmunya, wawasannya banyak tapi tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Seharusnya tanda orang itu berilmu, semakin dia berilmu semakin khasyah. Innama yakhsha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya bahwasannya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin banyak ilmunya, semakin takut. Bukan semakin banyak ilmunya, semakin berani. Guys, Nabi itu tidak pernah merasa benar. Gimana ini? Kalimat bahaya ini. Virus Islam itu belum sempurna. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Buku betul-betul bahaya ini. Hari ini virus itu datang lagi. Setelah virus corona, bahkan ada yang lebih dahsyat daripada corona. Namanya subhat. Ini bahaya nih. Virus subhat ini virus yang paling bahaya. Maka kalau kita nggak kuat ilmunya, terpengaruh kita. Nah, jadi orang yang pertama ini bertauhid. Orangnya disebut muwahhid. Ya. Kalau syirik itu perbuatannya, orangnya disebut musyrik. Islam perbuatannya, orangnya disebut muslim. Iman itu perbuatannya, orangnya disebut mukmin. Ihsan itu perbuatannya, orangnya disebut muhsin. Nah, kita di samping kita bertauhid, perbuatan kita orangnya juga harus muwahhidun, orang yang bertauhid, ya. Jadi orang yang bertauhid dia akan kelak mendapatkan syafaat Nabi. Siapapun dia, selama dia tidak pernah berbuat maksiat, selama dia tidak pernah berbuat syirik, maka dia pasti surga. Mana dalilnya? Sintani mujibatani faqala rajul. Ada dua yang paling menentukan pada hari kiamat. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wa mal mujibatani?" Apa dua hal yang paling menentukan? Man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal selama hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, pasti orang itu masuk surga. Wa in zana wa in saraka, walaupun di dunianya dia pernah mencuri, di dunianya dia pernah berzina, mencuri dan berzinanya bisa dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah berbuat syirik, ini yang angel, ya. Tapi semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah pernah berbuat syirik, lalu dia bertobat dan kembali kepada Allah, pintu taubat selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Sampai tiga hal belum terjadi. Sampai hatta tatlu'u syamsu min magharibiha, kata Rasul. Taubat itu akan selalu diterima selama tiga hal belum terjadi. Pertama, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Jadi besok pagi kita lihat, oh masih timur, berarti kita masih boleh bertobat. Wih, sudah barat, ya sudah. Apapun yang kita lakukan sudah nggak ada lagi artinya. Ya, jadi itu intinya. Jadi besok pagi perhatikan baik-baik. Selama masih timur, Bapak bisa bertobat. Ya, perhatikan betul-betul. Yang kedua apa kata Rasul? Hatta lam yughayyir. Ya. Sebelum nyawa itu berada di mana? Di kerongkongan. Kalau nah itu bertobat itu susah diterima itu. Kita kan enggak. Nah, kita hari ini bisa bertobat. Jadi kalau kita pernah merasa salah, segera bertobat. Dan yang ketiga, siapa yang tidak ada tobat bagi dia? Kalau sudah mati. Sudah mati bagaimana bertobat? Sudah tidak ada lagi kesempatan. Tiga, selama tiga ini belum terjadi, tobat itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum nyawa kita berada di kerongkongan, dan sebelum kita mati, segeralah bertobat. Hah? Maka ayatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam makna lain, seorang ulama menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah ini, di samping dia prinsipnya la ilaha illallah, dia juga banyak bertahlil. Sehari minimal tahlil itu 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu penting karena membiasakan kehidupan. Kalau kita membiasakan tahlil, maka akhir kehidupan kita pun juga dengan tahlil. Ya. Tapi tidak cukup dengan ucapan, juga dibarengin dengan perbuatan. Kebanyakan orang hari ini hanya ucapan, tapi tidak dibarengin dengan perbuatan. Yang kedua, nah yang kedua ini gampang-gampang sedap. Banyak diantara kita gampang, simpel, mudah, tapi lalai. Lalai nih Pak, jujur saja lah. Apa itu? Setiap azan, panggilan azan itu, pernah nggak setelah azan langsung kita berdoa? Apa kata Rasulullah SAW? Man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, Allahumma
Rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang berdoa seperti tadi setelah adzan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dari sehari 5 kali adzan, mana yang kita baca doanya? Subuh, masbuk. Berarti orang ini otomatis gak jawab doa adzan. Duhur, masih di perjalanan pekerja, tetap sholat di masjid, tapi doanya gak dijawab. Asar, adzannya sudah masuk masjid sudah komat, berarti adzannya gak denger dia. Maghrib baru di jalan, sampai sini. Berarti adzan tidak dijawab. Paling-paling kita bisa nanti isya, Pak. Nah, isya pun nanti kalau kelewatan juga, wis wassalam lagi nih. Maka betul-betul ya, 5 kali dalam sehari setiap panggilan adzan, jangan pernah ditinggalkan doa setelah adzan. Jangan pernah. Sepele, ringan, mudah, tapi apa balasannya? Balasan perhatikan ini. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapatkan syafaat Nabi. Mau nggak kita mendapatkan syafaat Nabi? Kalau mau, ayo telateni, seriusi setiap panggilan adzan, didengarkan, dijawab dengan segera. Jangan panggilan adzan itu hanya lalu lalang, tidak pernah dijawab, tidak pernah diikuti, dan tidak pernah berdoa setelahnya. Kan sunnahnya ketika sang muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang mendengar baca apa? Tirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Nah, ini jangan tirukan. Hayya 'alas shalah juga. Bacanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, kita mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Nah, inilah yang disebut dengan doa atau zikir setelah adzan. Mudah? Mudah. Ini nomor 2. Kira-kira nomor 1 bisa, nomor 2 bisa. Bisa tapi lupanya banyak. Nanti malaikat rokib akan melaporkan. Selama kamu hidup 60 tahun, doa setelah adzan baru 305. Padahal 305 itu minim. Sehari kan setahun 360. Berarti kalau hanya 305, berarti sisa umur kita yang banyak itu nggak pernah berdoa kita, Pak. Lali. Ya sholat tapi lali doanya. Na'udzubillah min dalik. Ini masalah ini, hati-hati ini. Yang ketiga, bersabar menghadapi kesulitan selama berada di Madinah. Ini khusus jamaah haji dan khusus jamaah umroh. Apalagi sekarang mau umroh, susahnya luar biasa. Di PHP, biro-biro haji dan biro-biro umroh di PHP. Di PHP maksudnya apa? Mau dibuka sudah dikoneksi, tapi setelah dicek masih tertutup, belum ada koneksi ke Saudi. Ini menjadi luar biasa ya. Lagi-lagi di PHP. Apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasbiru ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan. Tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah. Kenapa kita harus sabar di sana? Karena di sana bukan kampung halaman kita. Di sana kita tidak ngerti bahasanya. Kita di sana tidak menguasai medannya. Di sana kita tidak ada yang kenal. Jadi otomatis selama kita berada di negeri orang lain, di tempat orang lain, pasti kita mengalami kesulitan dan kesusahan. Benar apa tidak? Benar. Tetapi selama kita susah dan sulit, harus sabar. Jangan pasang status. Katanya kota Nabi. Wah, aku sholat lagi doa, rambutku ditarik-tarik. Katanya kota Nabi, sandalku hilang. Yang salah itu sampean, bukan kota nabinya. Jadi kan sampai salah ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka selama berada di kota Madinah,
Kalau kita bersabar, betul bersabar, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi dan Nabi menjadi saksi untuknya. Itu adzan beneran apa adzan mainan, Pak? Bolak-balik adzan nih. Beneran, Pak? Oh, sudah adzan ya? Baru 3 loh, rambung. Belajar itu berarti memang butuh lama ya, Pak. Lanjut. Lanjut sampai jam 10 ya. Pasti ada yang bubar nanti. Oke, kita percepat aja. Yang keempat, wafat di Madinah. Nah, jadi kalau berdoa jangan berdoa, ya Allah aku pengen wafat di IPES. Ya Allah aku pengen wafat di Solo. Doanya kok terlalu rendah. Doa seperti Umar bin Khattab. Apa doanya Umar bin Khattab? Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi rasulika. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesyahidan di medan perang dan diwafatkan di negeri Rasul. Itu, Pak, Umar Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, berdoa setiap hari seperti itu, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Umar wafatnya kenapa? Dibunuh, berarti dalam syahid. Lalu dikuburkan di mana? Di samping Rasulullah SAW setelah Abu Bakar. Ini menunjukkan di Madinah bersama Nabi doanya terkabulkan. Jadi Bapak jangan pesimis. Walaupun hari ini kita berada di Solo, tapi siapa tahu Pak nanti kita dikubur di Madinah, Pak. Bisa, Pak? Bisa nggak kira-kira? Amat sangat bisa. Maka beruntunglah kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang sudah wafat di sana. Ya, saya punya saudara yang wafat di Madinah. Setelah saya baca wasiatnya, aku pengen wafat di Madinah. Ternyata dikabulkan. Yang satu doanya, aku pengen mulih ke Indonesia. Dikabulkan juga. Ya, pilih mana? Mulih ke Indonesia apa nggak mulih-mulih? Nah, apa pengen tinggal di Indonesia apa tinggal di Madinah? Tinggal di Madinah dapat syafaat. Mana dalilnya? Man istata'a ayyamuta mil Madinah falyaf'al fa inni asyfa'u liman mata biha. Siapa saja yang mampu untuk bisa wafat di kota Madinah, lakukan. Jadi wafatnya di Solo, tapi dikuburkannya di Madinah. Hebat. Tuh, kok iso? Orang kaya. Telepon, berapa meter? 2 miliar, uang saya 100 miliar, kubur di sana. Nah, boleh, Pak. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau kita kaya. Jangan hanya hotelnya saja dibangun. Ini juga perlu dibangun. Dipesan dari sekarang. Kontak dubesnya, saya pesen 1x2 untuk kuburan saya di kota Madinah. Ini apalagi dikubur di Baqi. Kalau bisa, kalau kerajaan memberi, kalau enggak ya wassalam. Ini tapi jangan pesimis. Agar kita terus berdoa agar wafat di mana? Di Madinah. Oke, sampai 5 saja lah. Nih ada gelagat-gelagatnya, pengen cepat selesai tuh. Yang belakang ya, yang depan anteng-anteng aja. Yang nomor 5, kan ada 10, saya kasih 5. Yang 5-nya lagi Anda belajar sendiri. Yang nomor 5 adalah sholatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Tuh, bener kan? Sudah diingetin. Artinya sholat jenazah. Orang yang sholat jenazah itu mendapatkan syafaat. Maka kalau ada orang yang meninggal, itu rezeki bagi kita. Kenapa rezeki? Rezeki untuk kita memperoleh syafaat. Tapi coba kita hitung, dari sekian tahun ini sudah berapa jenazah yang kita sholatkan? Ada 5.000? Belum ada. Begitu pengen surganya Firdaus. Jadi kalau pengen surga Firdaus, kita pernah nyolatkan mayat minimal 1.000 orang, Pak. Karena pas semakin banyak kita nyolatkan orang, semakin banyak pula kita peluang mendapatkan syafaat. Tapi semakin sedikit kita nyolatkan jenazah, semakin tidak ada yang memberi bantuan kepada kita. Apalagi musim corona, orang meninggal, mau aku sholat, bener nggak? Nggak ada yang nyolatkan, langsung bablas wae, masukkan peti, masukkan kubur, pakai APD. Yang bisa masuk orang berbaju putih, yang bisa masuk yang berambulan, yang orang itu di luar, bener nggak? Rugi kita, Pak. Corona ini membuat kita rugi, Pak. Merugi tidak mendapatkan apa? Pahala syafaat dalam sholat jenazah. Tapi ada akhirnya sholat di mana? Di ambulan. Nah, itu dapat kita pahalanya, Pak. Mulai ada akhir-akhirnya para ulama tetap disolatkan walaupun di ambulan posisinya. Coba ulama tidak memberikan istiar seperti itu, Pak. Bablas
tokoh-tokoh hebat, orang-orang hebat tidak disolatkan. Benar nggak? Alhamdulillah para ulama memberikan ijtihad. Sah salatnya walaupun jenazahnya posisinya bukan berada di keranda, bukan berada di depan, tapi berada di dalam ambulans. Ini luar biasa Pak. Hasil ijtihadnya para ulama dunia ini luar biasa. Toh gitu kita nggak mau sholat, ada jenazah takut tertular, berarti kita nggak dapat apa-apa nih Pak. Nah, dah sudah paham? Sholat gaib, ini nggak ada sholat gaib di sini. Sholat gaib itu menurut para ulama hadisnya gaib, hadisnya doif. Gara-gara gaib itu gaib. Bapak kalau sholat di Madinah, lihat itu hampir setiap hari ada orang disolatkan, benar tidak? Hampir, karena butuh sholat jenazah agar mereka dapat pahalanya. Masya Allah, sudah pahalanya mereka banyak, sholat jenazah lagi, doanya dekat raudhah. Masya Allah, orang tinggal di sana tuh kok kayak menumpuk pahala Pak. Berbagai macam pahala mereka dapat. Kita jenazah jarang, maka setiap hari mudah-mudahan besok ada yang meninggal. Begitu doanya. Kenapa? Kalau ada yang meninggal kita dapat pahala. Kalau nggak ada yang meninggal, sepi pahala kita nih. Bu, ada yang meninggal cepat gitu loh. Ya, ini guyonan ya. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena sudah adzan 5 aja. Yang 5 lagi Anda belajar sendiri ya. Atau kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Ya, itu saja. Dari saya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.